positif silakan. Baik, Bu. Ya, Iya. baik kita mulai ya, Bu. Iya iya, baik baik. Bentar. Suara saya kedengaran kan? Ya, jelas Bu kedengaran. Iya Iya. Bu, mau memastikan lagi ini dengan Ibu Rika Dewi, SPSI MPD ya Bu, Iya iya, baik. sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Saleha. Iya, betul betul. Baik. Baik, kita mulai ya Bu. Iya iya, silakan Bu Erna. Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Ibu Rika Dewi, SPSI MPD. Beliau merupakan Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dari Akademi Kebidanan Saleha. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan perkuliahan di tahun ajaran yang baru ini, di mana COVID sudah mulai mereda ya, Bu. Iya. Ya, tapi Bu, kita ingin tahu dulu nih, Bu, terkait dengan sejarah singkat dari Akademi Kebidanan Saleha, Bu. Iya, kalau sejarahnya Akademi Kebidanan Saleha itu berdirinya tahun 2006, yang dulunya kita berada di bawah Helvetia, kemudian kita baru langsung diambil alih oleh Yayasan Saleha Kutaraja, sehingga berkembang pada saat tahun 2006 itu di Aceh lagi banyak sekali peminatnya, animo masyarakat terhadap kebidanan ya Bu Irna, sehingga alhamdulillah banyak jumlah mahasiswanya itu sudah hampir 1.000 orang lulusan yang kita hasilkan. Dan kemudian untuk akreditasi pada periode pertama kita masih dapat C, kemudian pada periode kedua tahun 2018 kita alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasinya B. Ya, untuk lulusannya mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Kebetulan mahasiswa Akbid Saleha ini peminatnya itu dari Simalu. Kita di sini kan banyak kabupaten ya Bu Erna, dan hampir semua kabupaten itu sudah punya, setiap kabupaten atau daerah itu sudah ada sih sebenarnya kampus kebidanan. Cuman kalau dari barat selatan di sana itu animo masyarakatnya terhadap kampus Saleha ini ya alhamdulillah masih banyak peminatnya gitu. Ya Baik, mungkin Bu. iya. Nah, ada berapa prodi, Bu, yang ada di Akbid Saleha ini, Bu? Kebetulan kita cuma satu prodi aja Bu Erna, satu aja yang dari Yayasan Saleha Kutaraja. Di sini ada Kebidanan Saleha. Cuman kita di sini ada juga dekernya dari Akbid Saleha. Cuma satu prodi aja Bu Erna. Walaupun satu prodi tetap diminati ya, Bu, oleh calon mahasiswa ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah tetap diminati. Mungkin karena banyak lulusan yang setelah lulus itu langsung bekerja. Kemudian ya mungkin karena sesuai dengan Islami aja ya mungkin Saleha. Jadi yang masuk ke sini yang dituntun secara etika, perilaku, kemudian dari segi berbusana juga ya mencerminkan salehanya. Jadi tidak hanya dari akademik ya, Bu, tapi dari sisi keagamaannya juga dapat gitu ya, Bu? Kalau dari akademik, alhamdulillah kita punya ini ya Bu Erna, prestasi dari segi UKOM kita itu 100%, udah 2 periode lulus UKOM-nya 100%. Kemudian dari segi akademiknya lulusan Saleha itu setiap lulus ya cepat dapat kerja. Kemudian kalau untuk di lapangan hasil penilaian pengguna lulusan kalau untuk potensi skill alhamdulillah Saleha itu lulusannya lebih cepat untuk praktiknya gitu. Oh, Bu, bagus banget nih, Bu, lulusan UKOM-nya bisa 100% lulus gitu ya, Bu, mahasiswanya. Itu gimana nih, Bu? Caranya, tipsnya seperti apa, Bu? Ini yang sudah kita lakukan selama ini hasil tahun 2021 100%. Itu ada programnya, ada namanya coaching dari kampus. Jadi mahasiswa itu dibentuk tim kelompok yang dibimbing oleh dosen-dosen kebidanan. Itu kita bikin kelompoknya kecil FGD ya. Di situ nanti kita coaching berbentuk bedah soal UKOM yang setiap hari dibimbing selama 1 bulan kalau yang untuk kontinunya. Namun kalau dari persiapan jauh sebelumnya itu sudah ada persiapan juga. Mahasiswa dari semester 1 itu sudah dilatih misalnya ujiannya melalui CBT,
diikuti, kemudian dibiasakan diberikan soal-soal yang berbentuk kasus seperti UKOM. Jadi istilahnya ketika mereka menghadapi UKOM itu mereka mahasiswanya itu tidak lagi shock batin ya, mereka sudah terbiasa dengan soal tersebut dan mereka sudah dilatih oleh dosen-dosen bidan di sini gitu yang kita persiapkan selama ini. Bu, untuk apa ya Bu, mempertahankan Bu agar tetap 100% itu seperti apa Bu? Biasanya kan mempertahankan yang sulit ya Bu ya? Iya, mempertahankan ini sulit. Ini perlu kerjasama sebenarnya antara pimpinan di atas, dosen, mahasiswa, supaya setiap program itu diikuti betul-betul serius ya. Kalau misalnya kampusnya doang yang bikin programnya, ini ada coaching, terus mahasiswanya juga malas-malasan ikut, ya itu juga nggak jalan. Tapi ada kedisiplinan di sini, kita bikin kedisiplinan bahwa komitmennya ini kampus sudah bikin program coachingnya, kemudian setiap semester itu biasanya kami nggak setiap semester ya, setiap sebulan sekali itu sudah ada latihan UKOM secara CBT di lab supaya kita mengevaluasi hasilnya itu mahasiswanya sejauh mana sudah dapat menguasai dari materi, misalnya dari UKOM itu ada 10 materi yang diberikan, itu satu-satu materi kita dibedahkan dan disibitikan, lalu dievaluasi materi mana yang masih rendah, itu ditingkatkan lagi. Jadi berdasarkan evaluasi setiap latihan CBT itu ya Bu Erna, sehingga kita bisa melihat sejauh mana dan ya lagi-lagi yang paling penting itu ya komitmen mahasiswa, dosen sama pimpinan di atas gitu. Baik Bu, kalau yang 2 kali berturut-turut itu rata-rata nilainya berapa ya Bu? Gimana? Rata-rata nilainya berapa Bu untuk yang sudah itu Bu? Kalau rata-rata saya nggak lihat juga ya nilai. Soalnya yang saya lihat hasilnya itu kompeten-kompeten waktu kita print itu ya. Biasanya kan tapi kalau nilai rata-rata sehari-hari itu di atas 80 misalnya. Tapi kalau yang dari pusat itu kadang di hasil UKOM itu nggak ditulis nilainya berapa gitu ya. Saya lihatnya kompetennya, hasilnya sudah kompeten-kompeten itu sudah gitu Bu Erna. Baik Bu, nah ini Bu terkait dengan proses pembelajaran di tahun ajaran baru ini Bu, akankah menerapkan 100% offline atau masih akan tetap ada blending learning Bu? Kita sekarang untuk metode yang terbaru ini offline sudah tatap muka, tapi kita ada juga campuran tergantung kondisi juga Bu Erna. Kalau memang kondisinya seperti apa, kita sesuaikan kondisi aja gitu. Misalnya kalau mahasiswa harus masuk lab skill kan, itu ya harus tetap muka di lab. Dan kalau misalnya ada situasi yang membutuhkan tidak tatap muka, kita bisa blending learning itu misalnya mereka bikin video di lab, lalu mereka kirim ke dosen, lalu dosennya mengevaluasi hasil videonya. Kemudian biasanya gini, kalau misalnya libur semester atau libur Ramadan tuh kita juga berikan biar mahasiswa tugas di lapangan tuh bagaimana pengalamannya itu. Ekspresi mahasiswa sih dalam membuat tugas lalu diberikan penilaian. Jadi tidak terlalu dibebankan 100% di kampus juga gitu, Bu Erna. Berarti masih ada blended learning itu masih ada gitu ya Bu ya. Nah kesiapannya Bu terkait dengan saat ini mau pelaksanaan perkuliahan di tahun ajaran baru ini seperti apa Bu dari pihak kampus? Persiapannya dari sarana prasarana, kemudian dari kurikulum, apalagi ini kan sudah masuk kurikulum MBKM ya Bu Erna. Jadi ada persiapan juga bagaimana menyusun kurikulum MBKM untuk mahasiswa baru. Metode pembelajaran sih biasanya itu kita variasikan. Misalnya kalau dulu kita sering menggunakan SGD itu ya, kemudian ada hospital discussion itu role play-nya. Jadi kita evaluasi dari beberapa metode, lalu nanti dilihat lagi mahasiswa lebih lebih cepat yang mana nih hasil evaluasinya, lalu kita kombinasikan lagi metodenya gitu.
Kalau untuk persiapan yang lain biasanya sih kita kalau untuk mahasiswa baru untuk acara apa ya PKKMB itu pengenalan mahasiswa baru itu tuh seperti biasa kita libatkan lintas lini, ada pengenalan kampus dari setiap unit, kemudian kita juga mengundang Kapolsek dari wilayah setempat untuk memberi informasi tentang narkoba sama lalu lintas karena kan ini dari daerah kalau ke Banda Aceh ya walaupun Banda Aceh itu tidak semacet Jakarta, ibu kota Jakarta, tapi tetap perlu diberitahukan bagaimana mereka itu menggunakan jalan dan bisa memiliki semua atribut berlalu lintas. Kemudian juga kita ngundang biasanya satu ibidan atau memberikan seminar gitu ya. Kita menyiapkan satu seminar yang memang misalnya tentang kebidanan atau yang bisa pusat karir center atau misalnya tentang kegiatan program mahasiswa yang mendukung semua potensi mahasiswa di luar kebidanan itu. Berarti cukup banyak ya Bu kegiatannya di saat pengenalan kampus ini ya Bu? Lebih ke mana? Banyak yang kegiatannya dalam pengenalan kampus ini ya Bu ya? Iya, banyak kita sesuai kebutuhan mahasiswanya. Misalnya, karena dulu kan seperti COVID dulu, mahasiswa kita nggak bisa belajar tatap muka, kan harus daring. Jadi kita persiapkan juga pengenalan siakat bagaimana mereka itu menggunakan sistem learning-nya, supaya mereka itu paham, jangan bingung nanti. Jadi kita siapkan pada saat COVID gitu. Kalau sekarang kalau udah bisa tetap muka ya paling kita pengenalannya yang terkait dengan kebutuhan mereka semuanya. Baik Bu. Nah Bu, tadi sudah disinggung terkait dengan si akad Bu. Terakhir Bu, terkait dengan digitalisasi kampus nih Bu, menurut Ibu seperti apa Bu? Kalau untuk digitalisasi kampus kita masih sebatas Google Form, Google Classroom, kemudian untuk bagaimana mengajarkan mahasiswa misalnya kalau bikin tugas itu bisa dikirim ke bikin link gitu. Kemudian misalnya untuk menjawab tugas itu juga kita sudah mengenali ke mereka itu apa namanya sistem digitalnya. Kemudian kalau di ujian tuh selalu di CBT kan supaya mereka tuh terbiasa dengan sistem CBT-nya di lab gitu. Nah, Gitu Bu, aja Bu Erna. ya, ke depan Bu ada keinginan nggak Bu untuk apa ya terintegrasi gitu Bu antara sistem akademik dan kemahasiswaan maupun yang lainnya gitu Bu? Ada sih selalu kita pengen yang terbaik terintegrasi dengan semua sistem gitu. Apa namanya supaya mahasiswa itu ketika ada soalnya kan sekarang ini banyak sekali lomba-lomba yang saya lihat kegiatan itu yang harus sifatnya sistemnya itu kan learning apa sistem digital semuanya. Kemarin saya lihat ikut Pilmapres, MBKE mereka harus paham bikin akun, mereka juga harus bisa tahu upload berbagai artikel yang dibuat digital, jadi nggak langsung ikut tatap muka, misalnya lomba yang pernah mahasiswa saya ikut tuh kaligrafi. Jadi semuanya harus terintegrasi. Mereka harus paham. Kalau nggak paham nanti ketinggalan soalnya gitu, Bu Erna. Baik, Bu. Sangat berharap. Iya. Ya. Bu, kalau ya, untuk jumlah mahasiswa tahun ini ada berapa ya, Bu? Kita yang sudah ada tuh 38. Biasanya sih kalau setiap tahun itu ada 45 atau 40. Jadi standarnya satu kelas, memang kita penetapannya satu kelas. Sekitar itu yang sudah. Berarti ini masih buka pendaftaran atau sudah tutup, Bu? Ini masih, cuman sebenarnya gelombang 1 sudah tutup. Ini cuman kita tunggu yang apa namanya ada mahasiswa yang katanya tunggu dari misalnya usia mereka untuk ikut ke sini lagi. Tapi sebenarnya sudah tutup untuk penerimaan. Tinggal kita penetapan semua daftar ulangnya sama ini ya apa namanya persiapan untuk kuliahnya gitu di September nanti. Baik Bu, terima kasih banyak nih Bu atas waktu dan kesempatannya berbincang dengan Sevima Bu. Iya, sama-sama. Banyak sekali manfaatnya nanti untuk calon mahasiswa yang akan masuk ke dalam Akademi Kebidanan Saneha ini ya Bu, nanti akan mendapat materi-materi yang baik gitu untuk mereka. Ya, terima kasih juga Ibu atas semuanya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Bu. Iya, boleh boleh izin ya, Bu.